Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi fi kulli lisan, al-mahmudi fi kulli zaman, al-maqsudi fi kulli makan, al-qa'im syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dawil majdi wal ifan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap pengurus badan kesejahteraan Masjid Jaminul Huda yang dimuliakan Allah, bil khusus Imam Isa kita Bapak Ustaz Haji Saifuddin dan Ustaz Haji selaku Imam Sholat Isya, juga akhirnya Bapak Ustaz Faizin yang saya hormati, para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut nama mereka satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi maaf dan taksim saya kepada para asatidz dan jamaah hadirin dan hadirat sholat fardhu isya dan sholat sunat tarawih Masjid Jaminul Huda yang dimuliakan Allah. Pertama sekali, mari sama-sama kembali kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin saya berdiri di sini bukan berarti untuk memberikan ceramah, karena saya bukan orangnya buat ceramah ini, bukan. Lagi pula juga ilmunya sedikit. Saya kemari dalam rangka silaturahim kepada pengurus dan kepada para jamaah. Tentunya di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan silaturahim mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mempersehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, tentunya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak semua orang diizinkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin kalau tahun kemarin kita masih ketemu, ada yang namanya mungkin orang tua kita atau saudara kita, dan Ramadan ini kita tidak lagi bertemu. Saya ngerasain benar. Tahun ini bertemu dengan orang tua sudah wafat, jadinya ada rasa sedih juga. Kemarin Ramadan bisa ketemu sekarang. Tapi juga tidak semua orang yang ketemu di bulan Ramadan ini bisa memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukurlah kita kepada Allah yang diberikan kesempatan di Ramadan ini. Karena ini merupakan nikmat. Nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang hendaknya ini kesempatan buat kita dalam rangka mengisi waktu-waktu Ramadan dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah. Saya buka-buka dalam kitab di Al-Maqsidul Asna di Syarhi Ma'ani Asmaul Husna karangan Imam Ghazali, ketika menjelaskan makna Ar-Razzaq. Di situ Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang qasimur rizqu ila qismain. Rizki itu kata Imam Ghazali ada dua bagian. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ar-rizqul zahir, rizki zahir.
Rizki zahir ini seperti apa? Rizki yang memang dibutuhkan untuk jasad kita, badan kita. Kita perlu makan, minum, sehat, afiat. Ini bagian dari rizki yang memang dibutuhkan oleh fisik kita. Dan memang kita butuh ini. Yang kedua kata Imam Ghazali, ar-rizqul batin, rizki batin. Mana rizki ini? Rizki yang merupakan dibutuhkan asupannya untuk rohani kita, untuk batin kita dan untuk qalbu kita. Di mana rizki batin ini kayak misalnya kita zikir, ini zikir. Kemudian kita adanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bagian dari rizki batin. Termasuk kata Imam Ghazali, ini Ramadan merupakan rizki batin yang memang hendaknya kita manfaatkan. Rizki batin ini yang merasakan adalah rohani kita, batin kita, dan qalbu kita. Memang kalau kita rasain ibadah tarawih 20 rakaat, kira-kira capek nggak gini Pak? Kira-kira capek nggak nih? Tapi inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita, termasuk kita. Kenapa sih kita harus puasa? Allah memberikan ampunan melalui ibadah puasa. Di siang hari kita capek-capek, haus, lapar, Allah memberikan karena sayangnya kita diampuni dosa kita melalui siang hari. Termasuk juga kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah tarawih. Capek memang, tapi roh kita itu kenyang, puas kita, karena asupan buat kita. Fisik kita ditimpa dengan rasa haus, lapar. Ini bagian dari proses pendidikan yang dikatakan Ramadan itu madrasah tarbiyah, madrasah ruhaniyah, di mana di bulan Ramadan ini kita ditempat dididik bagaimana kita bisa memanfaatkan. Kalau kita sudah memanfaatkannya, roh kita kenyang, bersih, suci, karena ditempat dengan riyadh yang seperti ini. Karena inilah yang memang harus kita jaga aktivitas Ramadan kita. Dan memang tidak lain kita persiapkan ini adalah iman. Modal utamanya adalah iman. Dan iman ini pada jamaah sekalian itu lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan fisik kita. Ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kita bisa melihat perang Badar. Ketika itu Rasulullah pasukannya cuma 300 doang, melawan kafir Quraisy jumlahnya 1000. Kalau secara logika siapa yang menang? 1000 kafir Quraisy. Tapi itulah Allah telah membuktikan dengan kekuatan iman bisa mengalahkan jumlah pasukan yang lebih besar. Ramadan begitu juga. Termasuk kita realitas tentang kenyataan sehari-hari kita. Orang yang udah tua, ya, jangan kita sepelein. Itu keimanannya luar biasa. Yang namanya qiyamul lail itu lebih kuat. Istiqomahnya, laksanakan ibadah jamaahnya itu luar biasa. Orang-orang tua. Kadang-kadang kita yang muda ini kadang-kadang tua. Kenapa? Karena keimanan mereka. Ini yang perlu kita patut contoh dengan orang-orang tua. Kadang-kadang intizarul waktu aja mereka udah standby. Ya. Sebelum masuk waktu sholat mereka udah. Kadang-kadang kita, ya termasuk saya gitu, ini memang kita kalah dengan mereka. Kenapa? Keimanannya. Maka dari itu hendaklah kita bangun ini. Kita manfaatkan dari puasa kita, ya termasuk masalah puasa ini. Kita perlu perhatikan juga mungkin ya. Yang namanya orang berpuasa itu doanya mustajab, tidak tertolak. Kata Nabi, salah satu daturun dakwatun, tidak 3 kelompok orang yang memang doanya tidak ditolak. Salah satunya siapa? As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu doanya tidak tertolak. Cuma kadang-kadang kita di realitas kehidupan kita bagian pergeseran nilai.
Orang kadang-kadang kalau udah waktu sore, itu yang namanya ngabuburit jalan padat. Ini ada pergeseran yang semestinya waktu-waktu mustajabah itu ya, kita manfaatkan untuk menjelang maghrib. Apalagi kalau kita mengadakan buka puasa ya, di masjid. Ini kita duduk bareng-bareng, kita tampil, kita munajat kepada Allah. Waktu-waktu mustajabah saya setia. Kita upayakan kalau misalnya kita mau nyari lauk gitu ya. Ini sih saran aja. Kalau kita mau nyari lauk, upayakan jangan terlalu sore. Jadi setengah bulan udah kita menjogrok di rumah, kayak ajak anak istri kita duduk tahlil, baca doa. Itu waktu-waktu mustajabah. Jangan sampai kita ini puasa, kata Imam Ghazali, puasanya cuma balas dendam. Siang hari kagak makan, tapi kira buka apa aja diberi. Ini kurang bagus juga, namanya kita kurang menjaga hawa nafsu. Bukan sewajarnya saja. Kalau masih begini berarti puasa kita belum bisa mengatur, mengendalikan hawa nafsu kita. Ini yang penting. Kemudian para jamaah sekalian, ya, saya tidak banyak mengupas masalah amal-amal yang begitu banyak pahalanya. Kita udah tahu dan tuh. Cuma saya satu mengambil kita salah satu manfaat ibadah puasa yang diajarkan Nabi itu salah satunya adalah mengajarkan kita untuk ikhlas. Karena yang namanya puasa itu adalah ibadah sirriyatul batiniyatul, ibadah yang memang tak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Mengajarkan tentang keikhlasan. Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam dia mengatakan al-a'malu suwarun qa'imatun. Kata Imam Ibnu Athaillah, yang namanya amal kebaikan kita itu laksana seperti gambar yang berbentuk. Kita tahu Pak, kalau yang namanya gambar ya begitu aja kelihatannya. Menarik nggak? Kagak menarik. Tapi wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Gambar kalau ada ruhnya atau juga misalnya kita jasad tidak punya nilai apa-apa, yang punya nilai itu adalah ruhnya. Sama juga dengan amal kita. Amal kita itu seperti gambar, yang punya nilai adalah keikhlasan yang ada. Kira-kira kita nih, karena ini paling dasar banget masalah keikhlasan. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali begitu menerangkan begitu banyaknya amal-amal pada dilempar-lemparin. Dari langit satu sortir buang, langit dua terus tembus buang. Kenapa? Banyak hal-hal yang memang kaitannya dengan keikhlasan kita. Sebaik tampilan apapun ibadah seseorang, tapi kalau gagal ikhlas, ini mengakibatkan amal kita sia-sia. Maka hendaknya kalau kata para ulama, yang namanya ikhlas itu adalah apa? Nafyul khalqi fi muamalatil khaliq. Menafikan makhluk pada saat kita beribadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah kagak peduli mau dikata apa kayak mau orang, mau disanjung, mau dipuji ataupun juga dicela, kagak ngaruh. Ini namanya ikhlas. Dan ikhlas ini dalam syarah Ibnu Athaillah, Ibnu Ajibah itu membagi ikhlas ada 3. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Ikhlas kita. Kata Ibnu Ajibah, al-ikhlasu salasu darajatin. Ikhlas itu ada 3. Yang pertama ikhlasul awam. Ikhlasnya orang awam. Siapa itu ikhlasnya orang awam? Nafyul khalqi fi muamalatil khaliqi ma'a khuzuzil dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Yang namanya ikhlas orang awam itu adalah, ini mohon maaf Pak, pemaknaan awam ini bukan berarti kaitannya dengan puasa yang dikategorikan oleh Imam Ghazali. Awam itu yang tidak punya nilai. Tapi yang namanya puasa, ikhlas awam itu adalah dikatakan ikhlas makhluk manusia yang belum begitu dekat banget sama Allah. Dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah betul.
Tapi maha tolak duniawiyah wal ukhrawiyah, masih minta bagian dunia dan minta bagian akhirat. Dia sholat duha, minta apa? Biar rizkinya luas. Dia bangun malam qiyamul lail untuk apa? Minta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sehat badan dalam ibadahnya. Kalau begitu berarti kita ini. Iya. Ini kita termasuk di bagian yang paling rendah ikhlas kita. Tapi salah enggak? Tidak. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah, ud'uuni astajib lakum, dan ini dengan kita meminta kepada Allah menunjukkan bahwa kita inilah hamba yang membutuhkan kepada Allah kebutuhan kita. Kemudian yang kedua yang namanya ikhlasul khawas. Ikhlas khawas itu siapa? Dia beribadah kepada Allah, tapi dia hanya tolabul huzuzil akhirah, hanya minta bagian akhirat saja. Ibadah kepada Allah dia kagak minta rezeki. Kenapa? Rezeki udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diatur sama Allah, dia enggak minta bagian dunia. Dan ini khawas ini adalah ikhlas orang yang udah dekat sama Allah. Serta yang ketiga, ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasnya orang yang udah deket banget sama Allah, dia ikhrajul talabi dunyawiyati wal akhirah. Kagak minta bagian dunia, kagak minta bagian akhirat. Ini makomnya udah deket banget sama Allah. Kenapa? Wa ibadatuhum haqiqatul ubudiyah mahabbatan wa syauqan liqa'i rabbih. Ini makom yang paling tinggi dalam kaitannya dengan tasawuf. Orang yang ibadah kepada Allah mahabbatan, karena cinta kepada Allah dan juga karena rindu pengen ketemu zat Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tinggi. Nah, kita makom yang paling rendah ikhlasul awal tidak sama seperti ini. Karena ini kebutuhan kita. Kalau makom-makom para nabi, para rasul itu beda. Kita tetap masih butuh untuk urusan-urusan dunia sebagai perantara kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini melatih kita, mengokohkan keikhlasan kita. Paling tidak jangan sampai ada rasa satu pengen dipuji orang ibadah. Yang kedua, jangan sampai ada ijabun nafs. Artinya apa? Merasa bangga. Ada orang memang ibadah itu kagak ngomong-ngomong, kagak cerita-cerita. Habis ngamal di masjid dulu udah 5 juta, kagak cerita-cerita. Tapi ada ketika dia tidak menyampaikan itu, bisa jadi ada rasa bangga. Waduh, ini ngamal gede di masjid. Itu ijabun nafs. Jadi dua hal. Bagaimana kita bisa ikhlas? Satu, ibadah yang kita lakukan hilangkan rasa bangga. Yang kedua, jangan sekali-kali kita mengharapkan ibadah apapun kepada makhluk. Dan ini puasa mengajarkan kita seperti itu. Mudah-mudahan kita dalam rangka menjalankan ibadah puasa ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk memberikan ceramah hanya sekedar merefresh bagaimana ya kita seharusnya menjalankan kehidupan di bulan suci Ramadan ini dalam rangka yang pertama kita iman dan ihsan. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.